Halo, welcome to my YouTube channel. Nama gue Jeffrey. Hari ini gue akan ngebahas segala hal yang berhubungan sama sunscreen. Karena kita tahu sunscreen itu adalah skincare yang wajib kita pakai dan wajib juga untuk retouch. Tapi yang agak beda hari ini gue mau ngebahas sunscreen yang stick. Karena gue punya pemikiran sendiri di mana sunscreen stick itu satu, jorok kalau misalnya buat reply. Gue tuh ngebayanginnya muka gue seharian kotor, terus tiba-tiba harus gue retouch pakai sunscreen yang stick gitu. Pertama, mukanya kotor, terus yang kedua, sticknya apakah kotor atau enggak? Apakah terkontaminasi dengan bakteri-bakteri atau kotoran dan debu yang ada di muka kita? Terus gue ngerasa kalau misalnya pagi-pagi gue udah rajin banget pakai skincare, terus udah gitu tiba-tiba gue pakai sunscreen yang stick yang dimana harus gue tarik tuh. Pertanyaan gue adalah apakah skincare gue akan hilang atau enggak, atau akan nempel di sticknya. Itu yang selalu jadi pertanyaan gue, sehingga gue jadi agak idealis untuk nyobain sunscreen yang stick. Tapi gue gak bisa dong ya ngomong tanpa bukti, sehingga gue akhirnya kemarin beli 3 sunscreen lokal. Yang pertama itu adalah Wardah UV Shield. Nah, harganya tuh 96.000. Klaimnya itu easy to apply and reapply with matte finish. Jadi kayak finishnya akan matte, terus udah gitu dia juga zero white cast, terus udah gitu control sebum, sama yang terakhir itu dia blue light protection. Tapi katanya juga dia itu waterproof sama sweatproof. Jadi kayak lo mau keringetan, kayak lo mau main di pantai atau lo mau berenang, itu akan aman-aman aja. Cuman hari ini gue nggak mau torture test untuk pakai air karena repot banget. Jadi gue akan lebih ngebahas first impression gue karena gue juga belum pernah pakai, dan ini pertama kali gue pakai di depan kalian. Nah, gue akan bahas dulu yang Wardah ya. Yang Wardah ini kemasannya kecil. Kalau dilihat ini lumayan kecil. Jadi kayaknya kalau misalnya mau dibawa kemana-mana, sesuai sama klaimnya dia kan klaimnya adalah easy to reapply. Which is ini harus handy buat dibawa kemana-mana. Jadi ini kalau misalnya dibawa di dalam tas, kayaknya ini juga nggak akan makan tempat banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita buka, terus udah gitu, ini sunscreennya. Warnanya agak kuning. Tuh, lihat deh. Kelihatan nggak sih? Nah, warnanya kayak gini. Terus udah gitu kalau dipegang lumayan lembut. Dan ini buat diputer, jadi bisa makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas terus gitu. Dan ini moment of truth-nya coba kita cobain ya. Apakah hasilnya oke atau enggak? Oke. Ini karena gue mau pakai banyak sunscreen, jadi gue pakai sedikit dulu di sebelah sini. Menurut gue, setelah gue cobain, ini tuh lembut banget ya ternyata. Gue baru ngeh, ini tuh sunscreen stick tuh lembut banget. Cuman somehow agak lengket ya. Gue nggak tahu resultnya dalam waktu mungkin 10 atau 15 menit apakah akan tetap lengket atau enggak. Tapi kan dia finishnya katanya matte. Gue nggak ngerasa ini matte sih. Ini agak lumayan lengket sih si sunscreen Wardah ini. PA-nya tuh plus. PA-nya plus 4 kali sih udah mulai agak halus ya. Setelah beberapa saat gue pakai ini ya bener sih agak matte, tapi tetap lengket menurut gue. Buat gue si Wardah ini untuk klaimnya dia yang segitu banyak ini lumayan murah sih, dan ini menurut gue lumayan worth it untuk dibeli. Tapi again, gue tetap ngerasa ketika gue apply, skincare gue yang ada di layer bawah itu ikut ketarik gitu. Dan again, untuk reapply di kepala gue juga kayaknya masih kayaknya harus repot deh. Kayak harus gue bersihin muka dulu, gue harus nge-clearin muka dulu, baru bisa gue reapply. Karena kalau enggak ya kotornya juga nempel nggak sih di sininya, since sunscreen ini juga lengket kan ya. Ini kan agak lumayan lengket gitu. Kalau bayangin kalau misalnya debu-debu ada di muka dan kita reapply sunscreen, jadi akan tetap jorok gitu menurut gue. Itu yang pertama dari Wardah. Terus yang kedua, ini tuh ada kolaborasi lucu banget. Mungkin kayak agak lumayan out of the box sih menurut gue. Ini adalah sunscreen stick dari Dear Me Beauty, bukan featuring sih, collaboration sama KFC. Tuh, mungkin teman-teman pada mikir kayak, apa iya wanginya kayak wangi KFC? Enggak, jelas enggak. Cuman kalau misalnya si Wardah kan sempat ngeklaim kalau dia easy to reapply segala macam, dan dia nunjukin dari dari packagingnya dia yang kecil dan handy untuk dibawa. Tapi setelah gue lihat, kalau misalnya dibandingin si Dear Me ini sama si Wardah itu jauh lebih kecil si Dear Me. Lihat deh, tuh. Duh, sorry banget nih.
Mantul lagi. Pokoknya intinya menurut gua kalau misalnya ngomongin gampang dibawa kemana-mana, si siapa namanya, si Dirmi ini justru jauh lebih gampang dibawa kemana-mana. Cuman gua nggak ngerti sih esensinya kolaborasi sama KFC. Apakah dia bau KFC? Apakah dia rasa KFC atau gimana? Ini akan gue cobain langsung si Dirmi Beauty ini. Untuk harganya itu 139.000. Dia itu klaimnya adalah aman untuk kulit sensitif karena dia ada alpha bisa bolol yang bisa nge-calmin redness. Itu yang pertama klaimnya. Terus udah gitu dia bisa moisturize skin karena dia itu plant based katanya gitu. Jadi kayaknya ini sunscreen stick yang sekaligus bisa memoisturize. Ini kayaknya cocok banget kalau misalnya pagi-pagi pengen buru-buru terus udah gitu nggak sempat skincarean dan kemudian udahlah pakai ini aja gitu biar bisa moisturize gitu. Ini limited edition by the way. Terus udah gitu ini SPF-nya 50 PA++++, sama kayak yang Wardah sebelumnya. Tapi bedanya, sumpah gue baru ngeh, ternyata kalau di Wardah itu SPF 50 PA++++. Kalau di Dirmi ternyata SPF 50+. Berarti lebih dari 50 ya. Tapi PA++++++nya tetap 4 sama. Dan dia tuh ada vitamin E-nya. Jadi dia bisa jadi antioksidan juga. Nih, si Dirmi Beauty ini. Oke, tadi packagingnya, kalau dari sisi packaging menurut gue ini lebih handy dan lebih gampang dan nyaman dibawa kemana-mana karena jauh lebih kecil lagi. Terus udah gitu di compare sama Wardah yang sebelumnya ya. Tapi kita nggak tahu nih apakah dia selengket Wardah atau enggak. Dan udah gitu ini tuh kayak balm. Jujur rasanya ini kayak balm. Beda banget sama yang Wardah tadi. Yang Wardah tuh apa ya? Coba ya. Yang Wardah tuh nggak kayak balm. Tuh, beda. Ini lebih licin. Si Dirmi tuh lebih licin. Mungkin karena ini matte, klaimnya matte. Dan ini, ya ini jujur, ini matte tapi tetap lengket sih menurut gue. Si yang tadi gue cobain si Wardah ini. Ini tetap, ini mungkin karena ini matte, si Wardah. Jadi si Wardah tuh lebih, apa ya, lebih nggak licin. Sedangkan si Dirmi tuh kalau dipegang, itu lebih licin. Gitu. Nah, ini gue akan coba langsung apply di muka gue. Di jidat kali ya. Wow. Kalian tahu nggak sih cleansing balmnya something? Kalau misalnya kalian tahu dan pernah coba, jujur pakai sunscreen ini, pakai sunscreen Dirmi, rasanya kayak pakai cleansing balm menurut gue. Karena tuh licin banget, licin dan lengket gitu. Jadi again menurut gue kayaknya nggak apa ya, gue tetap ngerasa sunscreen stick itu ya udah kayak nggak cocok deh sama hidup gue gitu. Pertama lengket, terus udah gitu licin, kayak nggak enak banget gitu. Walaupun klaimnya bagus-bagus ya, gue tidak mendustakan kalau misalnya klaimnya mereka tuh bagus-bagus gitu. Klaim yang mereka ambil tuh bagus-bagus. Bahkan si Dirmi ini SPF-nya 50+, which is ini banyak banget, berarti lebih daripada 50 kan. Terus udah gitu, masing-masing juga punya keunggulan sendiri. Ini tahan air, segala macam. Terus udah gitu, si Dirmi ini tuh, apa tadi namanya, bisa sekalian moisturize ya. Ini tuh rasanya kayak pakai cleansing balm tapi nggak tebel, tapi pakai cleansing balm yang tipis gitu, tipis tapi berasa gitu. Jadi gue nggak cocok sih, gue no sama si KFC ini, si Dirmi Beauty ini, sama si Wardah. Kalau misalnya gue nyobain dua produk ini, gue akan tetap kembali ke sunscreen yang konvensional. Terus tadi gue bilang gue punya 3 stick. Yang terakhir ini dari Do It. Ini juga lokal dan gue lagi suka banget pakai produk-produknya Do It. Ini gue nggak cuma beli sunscreennya, tapi gue beli yang body butter yang buat malam sama body butter yang buat siang gitu. Yang buat siang kayak lebih inovatif lagi, mungkin akan gue bahas ke next video karena kalau nggak ini akan penuh banget. Untuk harga, kalau ngomongin harga, si Do It ini harganya paling mahal. Harganya paling mahal, gue nggak tahu apakah resultnya juga bagus atau gimana, tapi menurut gue si Do It ini paling mahal karena harganya 195.000. 195.000 dengan klaim dia itu water and sweat resistant, which is dia aman kalau misalnya pakai buat berenang, buat olahraga, atau main ke pantai. Berarti ini tuh cocok banget karena dia water and sweat resistant. Terus udah gitu berarti dia sama kayak si Wardah tadi. Terus SPF-nya itu 50+. SPF-nya 50+, sama kayak si Dirmi. Dia SPF-nya 50+, tapi dia nggak ada PA+++-nya. Jadi dia cuman SPF doang. SPF 50+,
Dan dia juga produk lokal juga. Terus udah gitu dia udah dermatology tested. Sorry banget gue harus nyontek karena gue nggak hafal USP dari produk-produk ini. Oke. Kalau ngomongin size, di compare dari yang lain, kalau di compare sama yang lain, Duit tuh kayak paling gede. Ya nggak sih? Duit tuh paling gede. Tapi menurut gue ini masih tetap nyaman buat dimasukin tas. Masih tetap nyaman buat dibawa kemana-mana. Tapi gue nggak yakin. Oh, sorry. Gue harus confirm. Ternyata ada PA plusnya. PA plusnya ada 4. Gue nggak lihat. Tadi gue lihatnya di depan. Ternyata di depan nggak ada. Tapi di belakang ada klaimnya PA plusnya ada 4. Jadi ini UVA, UVB semuanya aman. SPF-nya 50 plus. Dan warnanya yang gue suka dari produk-produknya Duit, somehow tuh warnanya tuh lucu gitu. Warnanya tuh kayak, aduh beli nggak ya, nggak penting tapi warnanya lucu, udah dia beli aja gitu. Itu yang selalu terjadi sama gue kalau misalnya Duit ngeluarin produk. Suka gue beli karena warnanya lucu gitu. Terus simple, kayak ya nggak sih, packagingnya tuh kayak simple, udah biru, terus habis itu tulisannya putih, udah beres, done. Nah, ya sama kayak sunscreen yang lain, si Duit juga punya puteran di bawahnya ini. Di bawahnya ada puteran. Terus kalau misalnya kita buka, tuh, ini juga samalah kayak yang lain. Kita puter ya. Oke. Menurut gue, setelah gue pegang, ini nggak lengket sama sekali. Jujur, ini nggak lengket sama sekali. Teksturnya juga nggak licin. Berarti kalau nggak licin tuh sama kayak si Wardah. Berarti dia juga menurut gue ini finishnya matte. Terus dia juga non-comedogenic, tapi dia juga hydrating katanya. Oke, berarti dia juga bisa jadi moisturizer sini, Duit ini. Kita cobain ya. Sumpah, kalau sunscreen lain nggak ada wanginya, si Duit ini wanginya kayak enak banget. Tadi pas gue apply di muka rasanya kayak lilin aromaterapi. Ngerti gak sih lo? Kayak aduh gue stres banget kerja nih, gue butuh lilin aromaterapi. Sumpah pakai ini tuh wanginya tuh nenangin yang pertama menurut gue. Terus udah gitu dia nggak lengket, dia juga sama sekali nggak licin. Dia nggak lengket, dia nggak licin. Menurut gue ini bagus banget. Tuh, dia nggak lengket, dia nggak licin, dia sama sekali nggak gengges lah gitu kan. Dia kayak mematahkan stigma-stigma di kepala gue kalau misalnya pakai sunscreen stick itu jorok. Karena dia nggak lengket ya, menurut gue karena dia nggak lengket. Jadi tuh ya gue ngerasa kayak debunya nggak nempel aja di sini gitu. Aduh enak banget wanginya, gue nggak ngerti lagi. Tapi si Duit ini the best sih menurut gue. Si Duit ini the best. Kalau misalnya ada satu sunscreen stick yang akan gue beli, kedepannya mungkin cuma Duit gitu. Tuh, tidak ada kelengketan yang hakiki di dalam kulit kita setelah pakai si Duit ini. Oke, ini gue kasih rating 5. Jangan 5 deh, karena kan gue bilang ini nggak bisa buat bukan nggak bisa, karena gue nggak bisa pakai ini buat reapply. Tapi kalau orang lain mau pakai buat reapply silahkan, tapi kalau gue nggak. Jadi skornya menurut gue ini 4/5. Sedangkan untuk yang paling nggak akan gue beli lagi nih, mohon maaf ya, karena kan semua balik lagi nih ke kenyamanan kita pakai kan. Mungkin yang nggak akan gue repurchase adalah si KFC ini, Dear Me Beauty. Karena dia pertama, dia lengket. Terus udah gitu yang kedua, dia licin. Terus udah gitu kerasa tik di muka. Gue lupa bilang tadi, Dear Me ini tuh kerasa tik di muka gitu. Jadi kayak, kok gue kayak tebel banget ya muka gue gitu. Padahal kalau di compare sama Wardah dan si Duit ini, mereka berdua ini nggak tik sama sekali. Jadi kayak berasa nggak pakai sunscreen. Tapi ketika pakai si Dear Me ini berasa banget kalau misalnya kita pakai sunscreen yang agak tebel. Tapi mungkin buat teman-teman yang mau cari sesuatu yang kayak harganya masih affordable, karena kan tadi dia harganya lumayan nggak terlalu mahal kan dibandingkan Duit, tapi dia punya SPF 50 plus gitu. Kalau misalnya punya teman-teman yang mau punya proteksi lebih, mungkin boleh beli yang ini, boleh beli Dear Me Beauty ini gitu. Terus udah gitu
Wardah ini juga menurut gua sebenarnya dia nggak jelek ya, dan dia tuh murah banget kan, di bawah 100.000 bahkan harganya kan. Tapi jeleknya, bukan jeleknya sih, tapi kurangnya adalah ya dia lengket. Buat gue dia lengket, dan ketika dia claim matte, dia kan claimingnya tuh adalah matte finish, dan gue nggak ngerasa matte finish sampai sekarang aja. Itu ada sih rasa matte-nya, tapi masih licin gitu, masih lengket, bukan masih licin. Tapi kalau misalnya kita ngomongin di dunia ini udah nggak ada lagi sunscreen yang konvensional, yang liquid gitu. Kayak lo mau nggak mau harus beli yang stick, dan gue rekomendasiin si Duit ini. Finishnya matte, terus udah gitu nggak lengket, wangi kayak pakai aromaterapi di muka lo. Gue juga nggak ngerti tuh gimana ngejelasinnya, tapi dia bener-bener enak buat dipakai. Terus udah gitu kayak buat warga-warga WFH yang lagi stres ngerjain kerjaan kantoran, OTW 2022, mendingan pakai ini deh. Soalnya ini bisa membawa lo ke dalam ketenangan. Jujur wanginya tuh nenangin banget, gue nggak bohong. Wanginya enak banget. I'm not sure dia pakai parfum apa enggak ya, tapi menurut gue ini wanginya enak banget. Oke, kurang lebih itu 3 review sunscreen stick gue yang mau gue kasih ke kalian. Terserah kalian mau pakai yang mana, udah urusannya kalian, favoritnya kalian kayak gimana. Gue nggak mau ngatur-ngatur, terserah lo semua deh. Gue mau merekomendasikan si Duit ini, tapi kalau misalnya teman-teman cari yang lebih cheaper, gue merekomendasikan si Wardah. Tapi balik lagi ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau memang misalnya teman-teman kepengennya beli yang Dirmi Beauty karena KFC gimmick-gimmick lucu gini, juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah, duit lu, bukan duit gue. Gue cuma ngasih tahu aja rasa-rasa yang gue pakai. Tapi overall, gue tetap stick ke otak gue, pemikiran gue yang pertama. Kalau misalnya gue akan tetap pakai sunscreen yang liquid gitu. Ya udah, paling itu aja review dari gue hari ini. Ketiga produk itu, teman-teman terserah mau cobain yang mana, sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, sesuai kesukaan kalian masing-masing. Stay glowing, stay hydrate, dan jangan lupa untuk gak males pakai skincare, terutama sunscreen. Oke, sampai jumpa dulu di video yang pertama ini. Mudah-mudahan videonya rame. Kalau misalnya rame, gue bikin video yang baru. Kalau enggak, gue juga tetap bikin. Gue gak peduli orang mau nonton apa enggak. Okay everyone, see you on my next video. Bye-bye.